di rumah Tuhan, amin saudara. Mari sama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Kita datang di dalam hadirat-Nya saudara. Kita hidup memuji dan menyembah bersama-sama. Sehati, satu roh, kita berbicara dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang luar biasa ini. Kalau kami boleh datang melangkahkan kaki kami ke rumah Tuhan, itu semuanya oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh datang menyembah-Mu, kami datang memuji Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mari Roh Kudus pimpin ibadah ini awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami rindu memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita beri yang terbaik saudara. Kita buka hati kita dengan hati yang bersyukur, berterima kasih. Biarlah Tuhan boleh menemukan semuanya itu di dalam pribadi lepas pribadi. Kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Amin. Bapa, ku berterima kasih
Terpuji namamu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, untuk memuji-muji Engkau yang layak terima semua itu. Engkau yang bertata di atas pujian umatmu, kami rindu menyenangkan lebih lagi dengan sorak-sorai yang kami sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap bersorak-sorai bersama-sama kita katakan amin.
diberkati dengan terang firman Tuhan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalammu. Dalam dekatmu, terlebih di saat aku tak mengerti. Tuhan ada selalu bagi saya yang sayang. Makasih Tuhan. Pilih untuk tetap percaya. Amin. Pilih
Shelin Marvela Siswanto yang dilahirkan tanggal 25 Maret 2025 yang lalu. Mereka menyadari sebagai orang tua kemampuan mereka terbatas. Karena itu mereka akan membawa dan menyerahkan anak yang telah Tuhan anugerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kita akan naikkan pujian ini sebelum kita akan satu dalam doa. Anugerah-Mu jadi barisanku mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, ada saat yang paling penting. Sorak-sorai kami meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami sampaikan dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, dari hati yang sungguh percaya kepadamu Tuhan. Dan kalau Tuhan disenangkan, maka sesuai dengan janji firman 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi untuk mengizinkan sebentar Tuhan akan berkata-kata melalui kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah kami, Bapak, Ibu, Michael Siswanto membangun dan menyerahkan anak yang telah Tuhan anugerahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Karena mereka menyadari kemampuan mereka sangatlah terbatas. Karena itu Tuhan, kami bersama dengan semua jemaat dan tentunya dengan orang tua Bapak Ibu Michael Siswanto membawa anak Shelin Marvela Siswanto yang telah dianugerahkan kepada Bapak Ibu Michael Siswanto. Kami bawa, kami serahkan anak Shelin ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mulai hari ini Tuhan yang beracara di dalam kehidupannya. Tangan kasih, tangan kuasa Tuhan menyertai engkau senantiasa. Engkau bertumbuh kuat sehat di dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna ada dalam hidupmu. Pasukan malaikat Tuhan membentengi engkau dimanapun engkau berada, sehingga engkau boleh menjadi seorang anak, bahkan kelak boleh menjadi seorang pemudi, boleh menjadi seorang yang dewasa, seorang yang memuliakan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Hidupmu boleh jadi berkat di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dimanapun engkau berada, engkau boleh jadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan, penyertaan, anugerah Tuhan yang limpah, yang lengkap menyertai anak Shelin Marvela Siswanto mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.
Kami berdoa untuk kedua orang tua, Bapak Ibu Michael Siswanto. Tuhan berikan hikmat kepada mereka sebagai orang tua, wakil Tuhan. Mereka bukan hanya sekedar menjaga, merawat, tetapi boleh mendidik di dalam iman dan kebenaran, takut akan Tuhan, sehingga membawa anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan terus hidup berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Keluarga rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, kesehatan diberkati, doa-doa kerinduannya Tuhan yang tahu, Tuhan yang sanggup mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak yang pertama juga kami percaya Tuhan juga menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sementara kami umat-umat Tuhan akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, dengan hati yang lembut, hati yang siap. Kami boleh menerima benih kebenaran firman yang akan ditaburkan, sehingga firman Tuhan boleh mendewasakan iman rohani setiap kami, bahkan menjadikan hidup kami semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas, pada pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata, lalu lembut bibir hamba-Mu sampai ke lapisan bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali. Yang mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Michael Siswanto, ya, untuk mereka berbahagia dikaruniai anak-anak yang kedua, ya. Dan terus dengan kebenaran berkat anugerah Tuhan menyertai anak ini, akan menyertai keluarga Bapak Ibu Michael Siswanto. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan adalah bebas dari kutuk. Sekali lagi, bebas dari kutuk. Kutuk adalah satu keadaan yang tentu tidak diharapkan oleh semua manusia. Mengapa? Karena kutuk itu lawan dari berkat. Ya, berkat semua orang mendambakan, semua orang merindukan. Aku rindu jadi orang yang diberkati. Semua pasti punya keinginan yang seperti itu. Tapi tidak ada orang yang punya kerinduan, aku rindu jadi orang yang dikutuk atau terkutuk. Tidak ada. Ya, karena kutuk itu lawan dari berkat. Kutuk membuat keadaan seseorang menjadi menderita. Kalau hidup di bawah kutuk, hidup ada dalam kutukan, bukan berkat, maka pasti hidup seseorang itu menjadi menderita. Tetapi tentu tidak semua penderitaan bisa diartikan ada di bawah kutuk, tidak juga. Ya, tetapi kalau seorang yang ada di bawah kutuk pasti keadaannya menderita. Nah, sebenarnya dari manakah kutuk itu datang? Ya, sebelum kita masuk pada poin supaya kita bisa terbebas dari kutuk, itu harus melakukan apa? Bagaimana supaya kita bisa terbebas dari kutuk? Nah, kita perlu tahu dulu dari mana kutuk itu datang. Kok bisa ya? Ada seseorang yang tiba-tiba hidupnya ada di dalam kutuk, gitu ya. Setidaknya ada 3 asal kutuk itu datang. Asal kutuk itu datang ada 3 asalnya. Yang pertama, kutuk itu datang dari dosa-dosa keturunan nenek moyang. Ya, mungkin kakek moyangnya, nenek moyangnya melakukan kesalahan, membuat hubungan perjanjian dengan kuasa gelap. Itu bisa membawa, mendatangkan kutuk buat keturunan berikutnya. Ya, ayo kita lihat Keluaran pasal yang ke-20 di ayat yang ke-5. Ini asal yang pertama, kutuk itu datang dari mana? Yaitu dari dosa-dosa keturunan atau nenek moyang. Keluaran pasal 20 di ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Jangan sujud menyembah kepadanya
atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Ya. Ini merupakan salah satu perintah dari Tuhan kepada bangsa Israel yang terkenal disebut dengan 10 perintah atau dasar kita. Nah, salah satunya dikatakan jangan sujud menyembah kepada patung, kepada berhala, atau apapun ilah-ilah yang lain. Jangan dikatakan. Karena kalau kita sujud menyembah kepada ilah-ilah yang lain, beribadah kepada ilah-ilah yang lain, dikatakan Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Ya. Sehingga membuat akhirnya datanglah kutuk. Bukan hanya bagi orang yang menyembah berhala, bagi orang yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan atau okultisme, tetapi kutuk itu juga akan turun kepada keturunan berikutnya. Jadi nggak main-main saudara. Ternyata dampaknya bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi bisa kepada keturunan berikutnya. Anaknya hidup di bawah kutuk, cucunya hidup di bawah kutuk. Mengapa? Karena ternyata kakek moyangnya, nenek moyangnya adalah penyembah berhala, yang membuat Tuhan itu murka, Tuhan itu marah, sehingga akhirnya datanglah kutuk dalam kehidupan orang ini dan keturunan berikutnya. Ini yang pertama. Jadi kutuk datang dari nenek moyang, kakek moyang, ya, penyembah berhala, ilah-ilah yang lain, bahkan mungkin juga terlibat berhubungan dengan okultisme, ya, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Jadi jangan pernah, ya, sebagai umat Tuhan jangan pernah kita sampai lakukan hal itu, karena dampaknya bukan hanya kepada kita, tapi kepada keturunan berikutnya. Yang kedua, dari manakah kutuk itu datang? Yang kedua, kutuk itu datang dari hukuman Tuhan karena dosa pribadi. Jadi kalau tadi dari nenek moyang, kakek moyang gitu ya, ini yang di atas ini tidak tahu ayah ibu, tidak tahu kakek nenek, tidak tahu kakek buyut nenek buyut, punya dosa penyembah berhala, ya, bahkan berhubungan dengan roh jahat. Kalau yang kedua, kutuk datang dari hukuman Tuhan karena dosa atau kesalahan pribadi. Kita lihat 2 Petrus pasal yang kedua di ayat yang ke-14. 2 Petrus pasal yang kedua di ayat yang ke-14. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Kata tidak pernah jemu itu berarti terus dilakukan berulang-ulang. Ya. Mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ternyata kalau seseorang tidak pernah jemu berbuat dosa, terus hidup di dalam dosa, terus hidup di dalam pelanggaran akan hukum Tuhan dengan sengaja, karena namanya terus kan berarti berulang-ulang, tidak pernah berhenti. Memang semua manusia masih bisa salah, bisa. Siapa sih orang yang tidak pernah salah? Kalau mau jujur tidak ada, tidak ada. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan pun mengaku dengan jujur kami juga bisa salah. Ya, tidak ada orang yang sempurna, tapi kita sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan, itu yang betul. Tapi masih bisa salah. Cuman yang penting tidak boleh terbiasa berbuat salah, terbiasa berbuat dosa. Itu tidak boleh. Seperti ini, tidak pernah jemu berbuat dosa. Jadi terus dosa itu dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Dosa itu dianggap sebagai makanan sehari-hari. Tidak boleh. Orang yang seperti yang dikatakan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi yang kedua, kutuk datang dari dosa. Dosa pribadi maksudnya.
karena berdosa, terus hidup dalam dosa, terbiasa berbuat dosa, datanglah kutuk, datanglah hukuman Tuhan dalam kehidupannya. Yang ketiga, kutuk datang dari ucapan bibir. Sekali, kutuk datang dari ucapan bibir. Kita buka Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 10. Yakobus pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-9 dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dikatakan dari mulut keluar kutuk, mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, ternyata mengutuk manusia ini bukan hanya manusia yang lain, saudara. Bukan hanya orang yang ada di sekitar kita, tapi bisa jadi tanpa kita sadari kita itu mengutuk diri kita sendiri. Bisa jadi, saudara. Ya, ada orang-orang yang terbiasa menggunakan perkataannya, bibirnya, ya, kalau mengucapkan sesuatu itu ucapannya negatif. Contoh, ya, kalau dia sedang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, lalu dia ngomong sama dirinya sendiri, aku ini memang orang sial, aku ini memang orang yang apes, aku ini memang orang yang malang. Karena itulah hidupku selalu malang, selalu sial, selalu apes, karena aku ini memang orang sial, pembawa sial. Nah, ini ucapan yang tidak benar, saudara. Kita mengutuk manusia yang diciptakan oleh Allah. Siapa ya? Diri kita sendiri, karena kita juga dalam ciptaan Allah. Nah, ini ya, ucapan bibir bisa membuat kutuk itu datang dalam kehidupan seseorang. Ya, jadi karena itu kita mesti hati-hati, ya. Jadi ada 3 asal dari manakah kutuk itu kok bisa datang dalam kehidupan seseorang, sehingga membuat seseorang tiba-tiba hidupnya ada di bawah kutuk. Ya, kutuk lawannya berkat, dan tentu kutuk tidak diharapkan oleh semua manusia. Ternyata yang pertama, kutuk itu bisa datang dari nenek moyang. Dosa-dosa keturunan karena mungkin nenek moyang itu penyembah berhala, nenek moyang itu terlibat okultisme. Nah, itu akan membawa kutuk itu bukan hanya kena kepada nenek moyangnya, tetapi sampai pada keturunan berikutnya. Yang kedua, kutuk bisa datang dari dosa pribadi, ya, kesalahan diri sendiri, sehingga datanglah hukuman Tuhan. Ya, tadi dikatakan tidak pernah jemu berbuat dosa, jadi terus-menerus hidup di dalam dosa. Nah, ini akan mendatangkan kutuk dalam diri orang yang seperti ini. Ya. Yang ketiga, kutuk datang dari ucapan bibir. Ya, jadi karena itu apa yang kita katakan ini bisa membuat kita ada di bawah kutuk. Kalau kita pakai perkataan kita untuk yang negatif, yang buruk, yang jelek, yang mengutuki diri sendiri, lah datanglah kutuk dalam hidup kita. Karena siapa? Ya karena diri kita sendiri, karena ucapan kita sendiri. Ya, oke. Itu asal kutuk itu datang. Ada 3 asal kutuk itu datang. Nah, sekarang kita masuk poinnya, sahabat. Bagaimana supaya terbebas dari kutuk? Kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang bertanya-tanya, Pak, apakah saya ini sudah sungguh-sungguh terbebas dari kutuk? Kok saya selalu mengalami problem demi problem, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, sehingga hidup saya ini diwarnai dengan penderitaan. Ada banyak penderitaan, kesengsaraan yang terjadi dalam hidup saya. Apakah saya masih hidup di bawah kutuk? Nah, sekarang kita akan periksa apakah kita masih di bawah kutuk. Sekaligus kita bisa tahu bagaimana caranya supaya kita bisa terbebas dari kutuk. Tidak lagi hidup di bawah kutuk kalau seandainya masih hidup di bawah kutuk. Yang pertama, untuk kita bisa terbebas dari kutuk, yang pertama adalah
percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ini poin penting yang pertama tidak bisa dilewati, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Semua yang mau terbebas dari kutuk harus melewati atau mengalami hal ini. Percaya kepada Tuhan Yesus. Galatia pasal yang ketiga di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Galatia pasal yang ketiga di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk atau menjadi terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat dirinya menjadi terkutuk, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yang pertama, untuk kita bisa terbebas dari kutuk, maka kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tentunya percaya kepada pengorbanan Kristus buat kita. Ya, di waktu yang lalu kita sudah memperingati kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Apa tujuannya? Tujuannya untuk dikatakan menebus kita dari segala dosa kita, dari segala kutuk. Sehingga kalau Kristus sudah mati buat kita, saat mati di atas kayu salib, Kristus yang seharusnya tidak berdosa dijadikan berdosa, yang seharusnya tidak dibawa kutuk dijadikan terkutuk. Karena siapa? Karena kita manusia berdosa. Supaya apa? Dikatakan supaya berkat Abraham itu bisa datang kepada bangsa-bangsa lain. Ya, karena memang kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Kejadian, itu sebenarnya berkat Abraham itu hanya ditujukan untuk Abraham dan keturunannya. Tetapi melalui Tuhan Yesus yang mati buat kita, maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berkat Abraham itu juga akan datang kepada orang itu. Amin. Berkat Abraham berkat yang luar biasa, Siapa yang nggak tahu Abraham? Bapaknya orang percaya, bapaknya orang beriman. Ya, itu kalau Bapak Ibu pelajari dan lihat kisahnya Abraham, itu luar biasa. Tuhan memberkati Abraham secara luar biasa. Sampai pada Lot pun, ketika Lot bersama-sama dengan Abraham, Lot juga ikut terima berkat yang luar biasa. Karena siapa? Karena Abraham. Ya, sampai hari ini pun terbukti, ya, itu keturunan Abraham, itu Israel. Wah, luar biasa. Meskipun banyak ini, ya, negara-negara lain yang menyerang, memusuhi, ya memang saya tidak bisa memungkiri Israel banyak melakukan kesalahan juga. Tapi tetap Tuhan tidak mengingkari janjinya. Bangsa yang, kalau mungkin sudah lihat itu tempat tanah airnya itu Israel itu kan kecil, negaranya itu kan kecil, tapi bisa punya kekuatan yang luar biasa melawan begitu banyak bangsa dan negara yang lain. Saya kira kalau negara-negara yang lain mengalami seperti Israel sudah habis, punah. Tapi ini karena apa? Berkat Abraham itu turun benar-benar sesuai janji Tuhan. Ya, cuman sayangnya itu mereka tidak hidup dalam kebenaran. Sampai hari ini pun mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ini orang-orang Yahudi asli, ya. Mereka masih menantikan Mesias, tapi karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, berkat Abraham turun dalam hidup mereka. Ya, siapa yang memberkati mereka diberkati, ya. Tapi siapa yang untuk mereka jadi terkutuk, itu berkat Abraham sampai seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, berkat Abraham itu akan datang dalam hidup kita. Wah, ini luar biasa, berkat yang luar biasa. Meskipun kita bukan keturunan Abraham secara manusia, tapi berkat Abraham itu bisa datang dalam hidup kita karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi karena itu mari pegang teguh iman percaya kita, pertahankan iman percaya kita. Bahkan semakin hari semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Kristus sudah menanggung kutuk
termasuk kutuk dari nenek moyang. Ya, kalau mungkin ada kakek moyang, nenek moyang kita itu penyembah-penyembah berhala, ya, terlibat okultisme dengan kuasa kegelapan. Ya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kutuk dari nenek moyang itu terputus oleh karena iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Ya, jadi terputus. Kalau percaya dengan sungguh loh ya. Tapi kalau percaya cuma asal-asalan, percayanya cuma menyebut diri orang percaya, orang Kristen, tapi KTP-nya saja, tapi tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Percaya Tuhan tapi juga masih percaya yang lain. Ya, masih datang kepada paranormal, datang ke dukun-dukun. Katanya percaya Tuhan, katanya orang Kristen, katanya anak Tuhan, tapi masih pergi ke tempat-tempat seperti itu. Nah, ini tidak percaya sungguh-sungguh. Orang kalau percaya sungguh-sungguh tidak akan seperti ini. Karena kita berkata siapa yang mendua hati, dia tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Dapat pembebasan dari kutuk? Tidak, karena apa? Mendua hati. Hatinya harus sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Seperti pujian tadi berkata, mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan, lalu anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Nah, kalau mata kita tidak tertuju sepenuhnya kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan separuhnya tertuju kepada yang lain, ya tidak alami hal yang indah, tidak alami anugerah Tuhan. Ya, jadi yang pertama percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kematian Kristus di atas kayu salib sudah menggantikan kutuk yang seharusnya kita terima, ditanggung oleh Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara saya terbebas dari kutuk. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita terbebas dari kutuk? Yang pertama percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh. Yang kedua adalah hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan. Percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh adalah langkah awal. Betul, ini langkah awal yang harus dialami oleh semua orang yang mau terbebas dari kutuk. Tapi langkah berikutnya tidak cukup berkata aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang kedua harus hidup di dalam pertobatan. Saat kita menyadari kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, segera bertobat, segera minta ampun, segera kembali ke jalan Tuhan. Kita lihat Ulangan 28 di ayat yang ke-15. Ulangan 28 di ayat yang ke-15. Ini perikop tentang kutuk, saudara ya. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan, ya sudah perhatikan ini ada kata tidak ya. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Itu ayat 15. Jangan ditutup dulu ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca nanti ayat-ayat berikutnya ini kutuk. Ini memang perikop tentang kutuk. Ya. Dikatakan kalau tidak mendengar suara Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan dengan setia, kutuk itu akan datang kepadamu. Lompat ayat yang ke-45. Langsung lompat ya. Tetap Ulangan 28 di ayat yang ke-45. Segala kutuk itu, kata segala itu berarti kutuk apapun, ya, mau dibilang kutuk kemiskinan, ya, kutuk penyakit, kutuk perceraian, wah sudah kutuk apa? Ini katanya kan segala kutuk ya. Kalau segala berkat enak, ini segala kutuk. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau. Jadi hidupnya dikejar kutuk, diburu oleh kutuk, sampai kutuk itu bisa mencapai orang ini, menguasai orang ini. Ya. Lanjut, sampai engkau punah. Punah itu mati. Jadi kalau orang tidak bertobat sungguh-sungguh sampai mati, hidupnya di bawah kutuk terus jauh. Ini firman Tuhan. Ya. Lanjut, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepada. Maka enak. Ya, saya percaya nggak ada orang yang mau seperti ini. Ya, tapi ini firman Tuhan berkata, kutuk itu akan datang mengejar kita, memburu kita, mencapai dan menghancurkan hidup kita sampai punah. Cilaka, ya, hidup di bawah kutuk sampai mati. Wah, cilaka. Nah, ini karena apa ya? Ini meremehkan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, tidak mau dengar perintah Tuhan dan sebagainya. Satu ayat lagi ya, Amsal pasal 3 ayat yang ke-33. Ini bagus, triple 3 ya. Ini biasanya kalau orang lihat nomor cantik ini, wah bagus, tapi jangan ditombokin ya. Karena Tuhan tidak boleh melok-melok tombokan ya. Udah nomor cantik ini Pak, malah bahwa ayat cantik ini berarti nomornya bangga keluar, jangan. Dalam Tuhan tidak boleh seperti itu ya. Triple 3, Amsal pasal 3 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Orang fasiknya ini orang yang meremehkan Tuhan, orang yang menyepelekan Tuhan dan sebagainya. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Mau milih jadi orang benar atau sebaliknya, ada bagiannya pada kita. Masih bisa salah, bisa. Semua orang bisa salah, bisa. Tapi tidak boleh terbiasa. Tidak boleh tadi itu ya, tidak jemu berbuat dosa. Berarti terus berbuat dosa loh. Tidak boleh. Karena itu kutuk itu akan datang mencapai orang itu sampai punah. Ya, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hidup diberkati Tuhan, ayo belajar hidup di dalam kebenaran. Kalau ada salah, segera akui dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, jika engkau mengaku segala dosamu, maka ia Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Ia berjanji akan mengampuni engkau dari segala dosamu dan mensucikan engkau dari segala pelanggaran. Akui dosa, bertobat sungguh-sungguh, minta ampun, kembali ke jalan Tuhan. Nah, supaya apa? Tidak hidup di bawah kutuk sampai mati. Wah, enggak seperti itu. Ya, oke. Satu ayat lagi ya, Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan, kesalahanmu atau dosamu ya, menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripada. Jadi dosa itu menjadi penghalang. Kalau dosa nggak dibereskan, dosa itu jadi penghalang. Yang baik itu mau datang dalam hidup kita terhalang oleh dosa. Tuhan selalu sediakan yang baik, bahkan yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi terhalang kalau anak-anak Tuhan terus hidup dalam dosa. Ya, oke. Jadi yang kedua, kalau kita mau terbebas dari kutuk, maka kita harus hidup di dalam pertobatan. Yang nggak bisa ditawar, hukumnya wajib. Nah, sekarang yang ketiga, ya. Kalau kita mau terbebas dari kutuk, maka yang ketiga adalah ucapkanlah berkat. Maksudnya dari bibir kita, dari perkataan kita. Kalau ngomong, ucapkanlah berkat. Efesus pasal 4 di ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor. Perkataan kotor ini berarti perkataan buruk, perkataan negatif, termasuk perkataan kutuk. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik untuk membangun berarti perkataan yang memberkati, perkataan yang positif. Lanjut, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya pakai kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang positif, yang dengar itu beroleh kasih karunia. Saya tanya, yang dengar itu siapa? Orang lain, betul. Tapi yang dengar itu sebenarnya bukan cuma orang lain. Yang dengar itu juga siapa? Diri kita sendiri, iya kan?
Kalau kita bilang aku ini pembawa sial, ini cuma contoh ya, saya nggak ngomong diri saya pembawa sial, saya cabut ya, nama Tuhan Yesus. Cuma contoh, kalau ada orang ngomong aku ini pembawa sial, ini kopinya kan dengar, telinganya kan dengar. Ya, telinganya sendiri dengar, kamu pembawa sial, kamu pembawa sial, kamu pembawa sial. Nah, datanglah kutuk dalam hidupnya di bawah kutuk. Tapi kalau ngomongnya positif, membangun, memberkati, aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Tuhan menyertai hidupku, anugerah Tuhan melimpah dalam hidupku, dan sebagainya. Kalau ngomongin seperti itu, telinga kita juga ikut dengar, bukan cuma telinga orang lain, telinga kita sendiri juga ikut dengar. Dikatakan yang mendengarnya beroleh kasih karunia, anugerah dari Tuhan, beroleh kasih karunia, anugerah, berkat dari Tuhan yang dengar, termasuk diri kita yang mendengarnya. Ya, Bilangan pasal 14 ayat 28. Saya baca ya, semua Tuhan pasti sudah hafal ya. Bilangan 14 ayat 28. Dikatakan apa yang kau katakan di hadapan Tuhan, apa yang kau ucapkan di hadapan Tuhan, itu akan Tuhan lakukan. Jadi kalau ngomong yang buruk, ya terjadilah yang buruk dalam hidupmu. Kalau ngomong yang baik, ngomong yang positif, terjadilah yang baik, yang positif dalam hidupmu. Nah, milih yang mana? Milih yang baik saja toh. Kan kita nggak mau yang buruk terjadi dalam hidup kita. Ayo ngomong yang baik, ngomong yang positif. Aduh Pak, tapi gimana? Keadaannya masih seperti ini Pak, situasinya masih seperti ini Pak. Masa ngomong yang baik? Tidak apa. Pakai kata-kata yang baik meskipun situasinya lagi tidak seperti yang kita harapkan. Ya, misalkan kalau ada orang tua yang lihat anaknya kok agak kurang pinter gitu ya, kurang pinter itu maksudnya kalau diajari sekolah itu nangkepnya kok lama gitu, lihat diajari itu kok sulit gitu, 1 tambah 1 2 ya, 2 ya, jangan lupa ya, berapa menit di depan saya, 1 tambah 1 berapa? 3. Orang tuanya bingung, diajari bolak-balik kok terus keliru aja, nangkepnya kok lama. Ini kalau gadget itu lemot gitu ya, aduh kok lemot banget. Ini jangan sampai orang tua ngomong gini, nah kamu tuh kok goblok ya, oh jangan. Memang mungkin keadaannya kurang pinter, oke. Keadaannya mungkin nangkepnya kok lama, lemot gitu ya, keadaannya begitu ya, oke. Tapi orang tua harus ngomong yang positif, ngomong begini, nah Tuhan memberkati kamu, Tuhan memberi hikmat kepadamu, sehingga kalau kamu punya hikmat dari Tuhan, kamu akan bisa menangkap dengan cepat. Padahal keadaannya masih belum seperti itu, keadaannya masih belum seperti itu. Tapi ngomong begitu, itu kata-kata memberkati, kata-kata iman, kata-kata positif. Nah Tuhan memberkati kamu, kamu akan jadi anak yang pandai, hikmat Tuhan ada padamu, sehingga kamu nanti berhasil, masa depanmu penuh dengan pengharapan. Ngomong yang baik, amin. Jadi jangan sampai ngomong yang sebaliknya, oh memang Pak ini goblok, jangan. Ya, itu mesti dilatih. Ya, ada orang yang terbiasa kalau ngomong itu mesti negatif. Nah, yuk sekarang dilatih, terbiasa kalau ngomong itu positif. Ya, kalau sekadung keperucut, tahu keperucut ya, tiba-tiba gitu ya, keluar yang negatif sudah kadung, langsung ngomong, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ngomong gitu ya, supaya apa? Kutuk tidak ada di dalam hidup kita, kutuk tidak ada di dalam hidup anak kita, kutuk tidak ada di dalam pekerjaan kita, kutuk tidak ada dalam keluarga kita, kutuk tidak ada dalam kesehatan kita. Pakai kata-kata yang positif. Jadi kalau sudah keperucut, terlanjur ngomong negatif, langsung cabut. Karena kan kita punya kuasa untuk mencabut. Kita bilang, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Kata-kataku yang salah tadi langsung dirubah. Aku berkati hidupku ada dalam anugerah Tuhan. Aku berkati pekerjaanmu jadi pekerjaan yang berhasil dan sukses. Aku berkati anak-anakku, dirubah. Ya, dicabut yang buruk, diucapkan yang baik, yang positif, yang membangun, yang memberkati. Ya. Jadi yang ketiga, kalau Bapak Saudara saya mau bebas dari kutuk, ayo ucapkan berkat seperti biasa. Ya, saya ulang, yang pertama, terbebas dari kutuk, percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kristus mati buat kita di atas kayu salib, menanggung kutuk, jadi terkutuk karena kita. Nah, karena kutuknya kita sudah ditanggung oleh Kristus, ya Bapak Saudara saya terputus, terlepas dari kutuk nenek moyang sudah terputus. Jadi kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan ragukan.
Ya, jangan aku lalu bilang, aduh jangan-jangan aku masih dibangku dulu ya. Udah, Kristus sudah mati buat kita. Ini kan firman Tuhan begitu. Kalau gitu berarti kuasa kematian Kristus tidak ada faedahnya. Bukankah kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu luar biasa? Maka kuasa kematian dan kebangkitan Kristus luar biasa. Seharusnya kita percaya kita sudah tidak dibawa kutuk. Nenek moyang sudah terputus, sudah dipatahkan oleh pengorbanan Kristus. Yang kedua, kalau kita lakukan dosa, nah segera bertobat, hidup dalam pertobatan. Karena kita kan manusia masih bisa salah. Ya, begitu salah langsung segera bertobat supaya jangan tadi bilang ya, Alkitab yang bilang tidak jemu berbuat dosa hingga jadi orang yang terkutuk. Segera bertobat, minta ampun, akui dosa, kembali ke jalan Tuhan. Yang ketiga, ayo belajar mengucapkan berkat. Ucapkan kata-kata yang baik, yang benar, supaya yang dengar termasuk telinga kita sendiri beroleh kasih karunia. Ayat penutup lain, silakan bareng-bareng maju ke depan. Kita baca Ulangan pasal yang ke-30 di ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu, maksudnya hidup yang diberkati, dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Ya, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Jadi jangan salah pilih, saudara. Kalau kita berkata saya pilih berkat, saya pilih kehidupan, maka tuh firman Tuhan berkata, yaitu bagaimana reaksi atau respon selanjutnya kalau kita berkata saya pilih berkat, saya pilih kehidupan. Ya hidupnya harus dikatakan dengan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, berpaut pada Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Itu berarti kita memilih berkat. Amin. Ya, firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Kita sungguh-sungguh boleh menjadi umat Tuhan yang terbebas dari kutuk. Mari kita akan katakan pujian tadi. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, aku berterima kasih kepadamu untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, setiap kami umat-umat Tuhan boleh diteguhkan bahwa sesungguhnya kalau kami percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, maka kami sudah dibebaskan dari segala kutuk dosa, kutuk karena kakek atau nenek moyang penyembah berhala, terlibat dengan okultisme. Kami sudah diputuskan dari kutuk-kutuk seperti itu. Kami jadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan selanjutnya, bila kami belajar menjaga hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kami sempat melakukan kesalahan, segera kami bertobat, kami minta ampun, kami mengakui dosa kami tinggalkan dosa kami kembali ke jalan Tuhan, supaya kutuk tidak menguasai hidup kami. Dan kami belajar untuk memperkatakan perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Karena apa yang kami katakan itu akan Tuhan lakukan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus ingatkan terus firman yang sudah kami terima, sehingga dari hari ke hari semakin kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan yang indah yang disediakan buat kami itu terjadi, terwujud dalam hidup kami, karena kami sungguh-sungguh terbebas dari kutuk. Kami lakukan bagian kami, pasti Tuhan akan lakukan bagiannya, karena Engkau tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, akan diberkati masa depan kami. Janji-Mu Engkau sediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Jika ada mereka-mereka yang sakit, meskipun kami tidak sebutkan namanya, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang ajaib itu akan bekerja. Dengan satu hati kami berdoa, segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh saudara seiman kami, bersatu hati kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Bahkan kalau sedang ada pergumulan, kesulitan dalam hidup kami, tetap kami mau belajar percaya, menanti-nantikan Tuhan, mengucapkan kata-kata berkat. Karena kami yakin Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat waktu. Karena Kau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh dekat dan mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami bisa satu dengan yang lain kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berakhir, pengurapan kuasa Roh Kudus, harus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus mentegaskan mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekarang.